Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Zakia. Saya adalah mahasiswi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kinerja keuangan perusahaan. Mengukur kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Kinerja keuangan sendiri adalah kemampuan dalam menghasilkan penjualan, kemampuan dalam mengembalikan modal usaha, serta kemampuan utangnya yang digunakan untuk berbelanja aktiva. Analisis laporan keuangan adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk mengukur kinerja dan status suatu perusahaan. Informasi mengenai posisi keuangan dari kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan dan hal-hal yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga, sekuritas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Adapun tujuan pengukuran kinerja keuangan ini ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas. Tingkat likuiditas ini adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba selama periode tertentu. Yang keempat adalah untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan. Nah, metode EVA. Metode EVA ini merupakan metode alat pengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. EVA ini singkatan dari Economic Value Added. EVA atau nilai tambah ekonomis yang disebut juga penghasilan residual merupakan laba bersih perusahaan atau divisi setelah dikurangi biaya modal yang digunakan. EVA merupakan alat pengukur kinerja keuangan perusahaan di mana kinerja perusahaan diukur dengan melibatkan selisih antara tingkat pengembalian modal dan biaya modal lalu dikalikan dengan modal yang beredar pada awal tahun atau rata-rata 1 tahun bila modal tersebut digunakan dalam menghitung tingkat pengembalian modal. Metode dan teknik analisis laporan keuangan menurut Munawir itu ada 2, sedangkan menurut Jumingan itu ada 4. Menurut Munawir, analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal ini adalah perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga diketahuilah perkembangannya. Sedangkan analisis vertikal menurut Munawir ini adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode saja, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dan yang lainnya sehingga diketahui keadaan pada saat itu juga. Sedangkan menurut Jumingan ada 4 analisis, yaitu analisis internal. Yang pertama, analisis yang dilakukan oleh mereka yang bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan terperinci mengenai suatu perusahaan. Yang kedua, analisis eksternal. Analisis yang dilakukan oleh mereka yang tidak bisa mendapatkan data yang terperinci mengenai perusahaan. Yang ketiga, ada analisis horizontal, yaitu analisis perkembangan data keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun guna mengetahui tingkat kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Yang keempat ada analisis vertikal, analisis laporan keuangan yang terbatas hanya pada satu periode akuntansi saja. Untuk jenis-jenis analisis rasio keuangan ada 4 macam. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Yang kedua ada rasio profitabilitas, yaitu rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam berhubungan dengan penjualan, aset maupun modal itu sendiri. Yang ketiga ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio ini adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan. Nah, untuk perhitungan rasio likuiditas ini ada 3 cara. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio dengan rumus aktiva lancar per hutang lancar dikali 100%. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan
dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio sama dengan kas per hutang lancar dikali 100%. Dengan standar penilaian yaitu ada sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada perhitungan rasio solvabilitas dengan rumus debt to total asset ratio sama dengan total utang per total aset dikali 100%. Yang kedua ada debt to net worth ratio sama dengan total utang per modal sendiri dikali 100%. Dengan standar penilaian debt to total asset ratio bisa dilihat pada layar, ada sangat baik dengan nilai 100, 75 baik, 50 cukup baik, 25 kurang baik, dan 0 itu buruk. Dan debt to net worth ratio ada standar penilaiannya juga, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada perhitungan rasio aktivitas dengan 4 rumus. Yang pertama ada perputaran total aktiva sama dengan penjualan per total aktiva. Yang kedua ada perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan per total aktiva tetap. Yang ketiga rata-rata umur piutang sama dengan piutang per penjualan dibagi 365. Yang keempat ada perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Selanjutnya ada perhitungan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini ada 5 rumus. Yang pertama net profit margin sama dengan penjualan bersih per harga pokok penjualan atau laba bersih dibagi penjualan. Yang kedua ada return on asset sama dengan laba bersih per total aktiva. Yang ketiga ada return on equity sama dengan laba bersih per modal. Yang keempat ada gross profit margin sama dengan laba kotor per penjualan. Yang kelima ada operating profit margin sama dengan pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Dengan standar penilaian return on equity lebih besar dari 21% itu nilainya 100 sangat baik, 75 itu baik, 50 itu cukup baik, 25 kurang baik, dan 0 itu buruk. Begitu juga pada return on asset. Standar penilaiannya bisa dilihat pada layar. Nah, masuk ke studi kasus analis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan pada PT HM Sempurna, diinterpretasikan terhadap item-item yang terdapat dalam laporan keuangan. Kemudian hasilnya dihitung dengan rumus yang berdasarkan dari rasio-rasio yang sebelumnya untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Hasilnya bisa dilihat. Yang pertama, rasio likuiditas. Dari hasil rasio likuiditas ini bisa kita lihat pada tahun 2009 dan 2010 itu rasionya lancar. Rasio lancarnya itu hasilnya mengalami penurunan dan interpretasi tidak baik, sedangkan pada rasio cepat dan kasnya mengalami kenaikan dengan interpretasi baik. Pada tahun 2010 dan 2011-nya rasionya itu rasio lancar dan cepatnya itu mengalami kenaikan dengan interpretasi baik, sedangkan rasio kasnya mengalami hasil penurunan dengan interpretasi tidak baik. Sedangkan perbandingan tahun 2011 dan Juni 2012 itu rasio lancar dan cepatnya mengalami penurunan dan rasio kasnya mengalami kenaikan. Pembahasannya ditinjau dari rasio likuiditas itu secara keseluruhan keadaan perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Hal ini bisa kita lihat pada rasio lancarnya, rasio cepat dan rasio kasnya bahwa pada dasarnya mengalami kenaikan. Semakin tinggi atau besarnya nilai rasio likuiditas ini menandakan bahwa keadaan perusahaan ini berada dalam kondisi baik atau liquid. Apa itu liquid? Liquid itu yaitu keadaan di mana perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik karena mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, perhitungan rasio solvabilitas di perusahaan ini pada tahun 2009 dan 2010 itu di rasio hutang dan atas aktiva dan atas modal mengalami penaikan, tapi interpretasinya tidak baik. Sedangkan di tahun 2010 dan 2011 rasio hutang terhadap aktiva dan modal mengalami penurunan dengan interpretasi baik, dan 2011 dan Juni 2012 rasio hutang terhadap aktiva dan modal mengalami kenaikan dengan interpretasi baik. Untuk rasio hutang atas modal, keadaan perusahaan sangatlah mengkhawatirkan karena dapat dilihat pada rasio yang dialami oleh perusahaan yaitu berkisar 69,3%. Bisa kita lihat 69,3% sampai 130,81%. Semakin tinggi nilai rasio ini akan semakin buruk kinerja perusahaan. Untuk nilai 69,3%, untuk nilai 69,3% yang tahun 2009, selanjutnya naik
100,9% tahun 2010-nya. Hal ini berarti tahun 2010 modal perusahaan sudah tidak lagi mencukupi untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditur. Begitu juga yang dialami perusahaan pada pertengahan tahun 2012. Hal ini sangatlah tidak baik bagi kesehatan perusahaan. Untuk hal ini perusahaan berada pada posisi insolvable, yaitu keadaan di mana kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya secara tepat waktu berada dalam posisi bermasalah, bahkan cenderung tidak tepat waktu. Selanjutnya rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini bisa dilihat perbandingannya dari tahun 2009 dan 2010, 2010 dan 2011, dan 2011 dan Juni 2012. Semakin kecil rasio aktivitas ini, maka akan semakin buruk. Setiap tahunnya perusahaan ini mengalami kenaikan. Bisa dilihat, ini berarti bahwa perusahaan bekerja secara efisien dan liquid. Secara keseluruhan, untuk rasio aktivitas pada dasarnya keadaan perusahaan masih dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat pada keempat rasio aktivitas menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Semakin besar rasio ini, akan semakin baik bagi kinerja perusahaan. Secara keseluruhan, untuk rasio profitabilitas perusahaan ini bisa dilihat berada dalam keadaan baik. Hal ini dapat kita lihat karena pada peningkatan yang ada dalam rasio ini menunjukkan keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba setiap tahun semakin meningkat. Ya, bisa kita lihat dari net profit margin, return on asset, return on equity, gross profit margin, dan operating profit margin mengalami hasil kenaikan dan interpretasi baik. Begitu juga setahun seterusnya. Kesimpulan dari studi kasus tersebut, ada 4, rasio likuiditas perusahaan berada dalam keadaan baik. Yang kedua, rasio solvabilitas perusahaan berada pada posisi insolvable, karena bisa kita lihat keadaan modal perusahaan tidak mencukupi untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditur. Insolvable itu keadaan di mana kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya secara tepat waktu berada dalam posisi bermasalah, bahkan cenderung tidak tepat waktu. Yang ketiga ada rasio aktivitas perusahaan dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari keempat rasio aktivitas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, ini dia. Ini dia. Rasio profitabilitas perusahaan dalam posisi yang baik, hal ini dapat dilihat peningkatan rasio profitabilitasnya. Juga profitabilitas dan aktivitasnya tadi sama-sama mengalami kenaikan. Saran untuk penelitian ini. Yang pertama, likuiditas perusahaan berada dalam posisi yang baik atau liquid. Hal ini harus tetap diperhatikan agar supaya keadaan perusahaan terus dikatakan lancar dalam memenuhi kewajiban keuangan. Yang kedua, untuk solvabilitas perusahaan berada posisi yang tidak baik. Hal ini harus menjadi perhatian utama perusahaan untuk diperbaiki. Keadaan ini bisa diperbaiki dengan menggunakan hutang berdasarkan proporsi dan prioritas sehingga jumlah hutang tidak tertumpuk atau dengan mengurangi jumlah hutang. Yang ketiga, aktivitas perusahaan berada pada posisi baik. Keadaan ini harus dipertahankan agar penggunaan aktiva oleh perusahaan setiap tahunnya semakin efektif dan efisien. Yang keempat, profitabilitas perusahaan berada pada posisi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan laba dalam keadaan baik dan keadaan ini harus tetap dipertahankan oleh perusahaan. Baiklah teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.